Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Baiklah, kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan beranggotakan Raudatun Nur, Nurul Makfirah, dan Nurul Aini. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang aplikasi konsep memahami simetri dan pencerminan pada bangun datar dalam pembelajaran matematika di SDMI. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian simetri dan simetri lipat, lalu pengertian pencerminan bangun datar, dan jenis-jenis pencerminan. Nah, sebelum kita memasuki materi, apakah teman-teman sudah tahu apa itu pengertian simetri? Nah, simetris adalah objek atau gambar yang sisi-sisinya bertemu ketika dipotong menjadi dua, tidak lebih ataupun tidak kurang. Sisi objek bisa kiri dan kanan, atau atas dan bawah, dan diagonal atau diagonal. Untuk mengetahui benda atau bayangan yang simetris, bagilah kedua benda tersebut dengan garis yang melalui tengah. Jika kedua benda tersebut disatukan dan hasil pada masing-masing sisinya proporsional dan tidak ada kelebihan maupun kekurangan, maka dapat dikatakan simetris. Garis simetris dapat berupa garis horizontal, vertikal, atau diagonal. Dalam hal ini, garis menciptakan objek dengan kedua sisi seimbang. Ciri-ciri benda simetris. Yang pertama, apabila dilipatkan menjadi dua atau lebih, akan menjadi bagian yang sama besar. Yang kedua, garis putus-putus merupakan garis sumbu simetris yang membantu membuktikan benda tersebut simetris atau bukan. Yang ketiga, apabila dilipatkan menjadi dua bagian, akan saling menutupi. Pembagian simetri. Simetri dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama simetri lipat, dan yang kedua simetri putar. Nah, yang akan kita bahas sekarang ini yaitu tentang simetri lipat. Simetri lipat. Simetri lipat adalah sebagai jumlah lipatan yang ada dalam sebuah bangun datar. Ketika bangun tersebut dilipat, maka dapat menghasilkan dua bagian, bahkan lebih lipatan dengan ukuran yang sama besar atau simetris. Menurut Mukhtar dan Jamus, pada buku pembelajaran Matematika 2, berpendapat bahwa jika suatu bangun datar dikenai gerak lipat, menghasilkan dua buah bangun datar yang kongruen, maka bangun datar tersebut dikatakan mempunyai simetri lipat. Bidang datar bila dilipat dan lipatannya saling menutupi, maka bentuk datar tersebut memiliki simetri lipatan. Sumbu simetris adalah garis yang membagi bentuk menjadi dua bagian yang sama. Tidak semua bentuk bangun datar memiliki simetri lipatan. Jika bangun datar dapat dilipat dua kali, maka bangun datar tersebut memiliki simetri ganda. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bangun datar yang memiliki simetri lipat, diantaranya ada persegi, persegi panjang, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, trapesium sama kaki, lingkaran, layang-layang, dan belah ketupat. Bangun datar yang tidak memiliki simetri lipat, contohnya seperti jajar genjang. Setelah membahas tentang pengertian dari simetri lipat, sekarang kita akan membahas tentang contoh-contoh bangun datar pada simetri lipat. Yang pertama itu ada persegi. Persegi memiliki 4 buah simetri lipat. Yang kedua ada persegi panjang memiliki 2 buah simetri lipat.
Yang ketiga ada belah ketupat memiliki 2 buah simetri lipat. Yang keempat ada segitiga siku-siku memiliki 1 buah simetri lipat. Yang kelima ada segitiga sama sisi memiliki 3 buah simetri lipat. Yang keenam ada segitiga sama kaki memiliki 1 simetri lipat. Yang ketujuh ada trapesium sama kaki terdapat 1 simetri lipat. Dan yang ke-8 ada layang-layang memiliki 1 simetri lipat. 8 bangun datar tersebut merupakan contoh bangun datar yang memiliki simetri lipat. Untuk materi selanjutnya adalah tentang pencerminan bangun datar. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pencerminan bangun datar. Pencerminan adalah proses menciptakan bayangan suatu bentuk atau objek persis seperti aslinya. Pada sumbu simetri, suatu bangun datar sama dengan sebuah cermin yang kita letakkan di depan suatu bangun, maka hasil dari sebuah pencerminan sama seperti benda sebenarnya. Untuk sifat-sifat pencerminan itu ada yang pertama, posisi gambar bayangan sama dengan posisi benda asal. Yang kedua, memiliki jarak yang sama. Yang ketiga, memiliki tinggi yang sama. Yang keempat, memiliki besar yang sama. Dan yang kelima, posisi benda asal dengan bayangan saling berlawanan. Materi selanjutnya, cara melihat pencerminan bangun datar. Bagaimana sih kita melihat pencerminan bangun datar tersebut? Nah, jadi yang pertama, ambillah sebuah cermin yang datar. Kemudian, ambillah selembar kertas dan kita gambarkan sebuah persegi atau bangun datar lainnya seperti segitiga, persegi panjang, layang-layang, dan lain sebagainya. Kemudian, letakkan cermin datar di salah satu sisi dari persegi itu dengan posisi yang tegak lurus. Dan setelah kita meletakkan cermin itu di depan persegi, kemudian kita amatilah bayangan yang terjadi, apakah bayangan itu miring atau datar. Nah, jadi posisi yang tegak akan mengakibatkan bayangannya juga terjadi tegak. Jadi materi selanjutnya adalah jenis-jenis pencerminan. Nah, jadi pada jenis-jenis pencerminan itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, pencerminan sumbu tegak, pencerminan sumbu datar, dan pencerminan sumbu miring. Pada pencerminan sumbu tegak, bangun datar yang kita arahkan ke cermin juga menghasilkan bayangan tegak. Nah, jadi apabila kita meletakkan bangun datar atau kertas yang kita gambarkan berbentuk bangun datar secara tegak, maka bayangan akan menjadi tegak juga. Jadi apabila kita meletakkan bayangan secara tegak, meletakkan bangun datar secara tegak, maka bayangan juga akan menjadi tegak. Nah, yang kedua ada pencerminan sumbu datar. Nah, jadi pada pencerminan sumbu datar, apabila kita meletakkan bangun datar di depan bangun datar secara tegak, maka bayangannya juga akan mengikuti bangun datar tersebut secara datar. Yang ketiga, pencerminan sumbu miring. Nah, jadi pada pencerminan sumbu miring, apabila kita meletakkan bangun datar secara miring di depan cermin, maka bayangannya akan mengikuti bangun datar yang miring tersebut. Makanya itu yang dikatakan dengan pencerminan sumbu miring.